Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fatma Ayu terkait Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Wamen Silmi Karim yang menyerahkan diri di KPK karena diduga terlibat kasus dugaan praktek pungutan liar atau pungli dan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA. Pengurusan dokumen yang dipermainkan meliputi kartu izin tinggal tetap atau kitab dan kartu izin tinggal terbatas atau kitas. Kami ajak Anda bergabung dengan konferensi pers KPK terkait operasi tangkap tangan di kantor imigrasi Jakarta Barat dan penyerahan diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Kalau nggak bisa dibina, kita yang bina, Pak. Anak buahnya kayak nggak pendidikan aja, Pak. Asar bener. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Wah, sepatu gue hilang satu. Komentarnya, Pak. Wah, sepatu gue hilang satu. Asli, Bang. Di depan ada kayaknya, Bang. Cinderella gue. Ambil. Video, tinggalin kita doang. Ayo. Ayo nih, ayo. Udah gua ke belakang nih. Pak, jangan Bisa dimarahin, Pak. disampaikan, Pak. Pak Silmi gimana, Pak? Aduh. Pak, dari kemarin malam nih, Pak, nggak dapat apa-apa nih, Pak. Pak, boleh sedikit, Pak. Keluarin Tadi udah unek-uneknya, ada Pak. barang buktinya juga, Pak. Kedatangan hari ini, Gimana, boleh? Pak? Pak, keluarin unek-uneknya aja, Pak, biar nggak enek. Oke, ayo. Oke, Pak. Jangan masuk. Cari, siapa yang ngambil? Lihat CCTV aja, CCTV. Ada yang tinggi tuh orang itu. Yang tinggi orangnya tadi dulu. Baru saja kita lihat bersama pemirsa, Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim enggan berkomentar terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh awak media. Sebelumnya, Wamen Silmi dicari oleh KPK dalam rangkaian pengembangan operasi tangkap tangan OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang dilakukan sejak hari Selasa malam kemarin. Sebelumnya, KPK telah melakukan pencarian Wamen Silmi yang juga mengumumkan pencarian Wamen IMIPAS Silmi Karim dalam operasi tersebut, dan KPK juga meminta dirinya untuk yang bersangkutan kooperatif dan menyerahkan diri dan membantu dalam proses penanganan perkara yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Silmi Karim diduga terlibat dalam kasus dugaan praktek pungutan liar atau pungli dan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA, dan baru saja menyerahkan diri di gedung KPK pada malam hari ini. Ketua KPK Setio Budianto sebelumnya mengatakan bahwa operasi tangkap tangan berkait erat dengan praktek pungutan liar atau pungli dan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing WNA. Pengurusan dokumen yang dipermainkan meliputi kartu izin tinggal tetap atau kitab dan kartu izin tinggal terbatas atau kitas. Sebenarnya Wamen Silmi sempat merespon pesan singkat awak media ketika meminta keterangannya. Respon tersebut dikirimkan saat sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi mengumumkan pencarian terhadap keberadaan dirinya.
Dan sebelumnya pemirsa, KPK melakukan OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat yang dilakukan sejak Selasa malam 2 Juni 2026. KPK membawa sejumlah kendaraan sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan atau OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat. Dan menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa OTT tersebut dilaksanakan di Jakbar serta wilayah Jawa Barat dan Bali. Total ada 17 orang yang diamankan termasuk Kepala Kanim atau Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. Operasi ini terkait dengan dugaan pemberian dalam pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing atau WNA. Sementara itu di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada hari ini Rabu 3 Juni 2026, truk towing yang membawa 9 sepeda motor tiba sekitar pukul 17:58 waktu Indonesia bagian Barat. Dari 9 unit sepeda motor tersebut diantaranya terdapat motor trail, 1 unit Kawasaki, 1 unit motor lainnya, dan kemudian menyusul 1 mobil towing yang mengangkut 7 unit sepeda gunung atau MTB. Ada pula berjejer 4 unit mobil yang menjadi barang bukti dalam perkara ini. Dan juga selain kendaraan mobil, motor maupun barang bukti dalam bentuk uang tunai, falas, ada juga USD dan SGD. Dan situasi saat ini yang Anda saksikan pemirsa adalah situasi yang berada di kawasan Jalan Brawijaya 3 Jakarta, di mana itu merupakan kediaman dari Silmi Karim atau Wamen Imipas. Tampak dari rumah tersebut masih lengang, tertutup pagar tinggi berwarna abu-abu, dan awak media masih mengerumuni kediaman dari Wamen Imipas Silmi Karim. Hingga kini kami masih belum mendapatkan pernyataan apapun dari Wamen Imipas atau Silmi Karim terkait dengan dugaan korupsi dan juga OTT yang sebelumnya dilakukan oleh KPK pada hari Selasa dan juga Rabu. Menurut informasi yang kami terima dari tim kami yang berada di lapangan, hingga kini KPK atau tim KPK masih menggeledah rumah dari Silmi Karim, Wamen Imipas. Penggeledahan dilakukan oleh para penyidik yang dilakukan hingga malam hari ini. Sementara itu pemirsa, jubir KPK menyebutkan bahwa tim penyidik hingga saat ini masih mendalami kasus ini, dan hingga saat ini tim penyidik tidak hanya berada atau menggeledah rumah dari Wamen Imipas saja, tapi juga menggeledah wilayah-wilayah lain, tidak hanya di Jakarta, tapi juga di wilayah Bali dan juga Jawa Barat. Pada Rabu malam, KPK mengumumkan untuk sementara sudah menangkap sebanyak 17 orang yang terdiri atas 8 penyelenggara negara atau aparatur sipil negara serta 9 pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian. KPK juga menahan atau mengamankan Kepala Kanim atau Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah. Visual yang saat ini Anda lihat pemirsa, mobil penyidik bersiap untuk memasuki gerbang rumah Wamen Imipas Silmi Karim tepat pada pukul 22:55 waktu Indonesia bagian Barat. Tim penyidik KPK menggeledah rumah dari Wamen Imipas Silmi Karim.
KPK telah menangkap 17 orang dalam OTT terkait dengan kasus atau dugaan kasus praktek pungutan liar pungli dan suap pengurusan izin tinggal warga negara asing. 17 orang tersebut adalah Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, hingga pelaksana tugas Dirjen Imigrasi periode Oktober 2024 April 2025 Safar Muhammad Godam. Dan kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV ada Indira Pramesti yang berada di Jalan Brawijaya 3 atau kediaman dari Wamen IMIPAS Silmi Karim. Selamat malam, Indira. Baik, selamat malam Fatma dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan langsung dari kediaman oleh Wamen IMIPAS yaitu Silmi Karim, di mana kediaman ini berada di kawasan Jakarta Selatan. Dan di sini pemirsa bisa dilihat di belakang saya saat ini pemirsa di belakang saya terdapat mobil dari penyidik ya, dan diduga dimiliki oleh penyidik KPK, di mana tadi pada pukul 10:50 waktu Indonesia Barat terpantau terdapat 3 orang berjaket hitam yang diduga dari penyidik KPK sendiri berusaha masuk ke dalam rumah Wamen IMIPAS Silmi Karim, di mana memang saat ini sedang bernegosiasi untuk mempersilakan mobil dari penyidik ini masuk ke dalam kediaman Silmi Karim sendiri. Dan kami juga memantau kediaman dari Silmi Karim sejak pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, di mana memang hingga saat ini memang di rumah ini terpantau tidak terdapat aktivitas ataupun pergerakan sekalipun, di mana tadi kami juga sempat mengintip memang terpantau memang tidak ada kegiatan apa-apa ataupun orang yang berada di dalam. Namun tadi juga kami pantau juga terdapat satu penjagaan, namun saat ini sudah tidak ada. Dan di sini juga rumah ini juga tidak ada penjagaan ketat oleh aparat baik kepolisian maupun TNI. Dan memang Silmi diduga terlibat dalam kasus korupsi yang melibatkan kantor imigrasi Jakarta Barat, di mana selain Silmi juga diamankan 17 orang lainnya, di mana 8 orang berstatus PNS dan 9 orang lainnya merupakan pihak swasta. Pihak lain yang diamankan kantor kepala imigrasi kelas 1 khusus TPI Jakarta Barat Ronald Arman, Kakanwil dan juga Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan XPLT Dirjen Imigrasi Safar Muhammad Godam. Dan saat ini juga kami masih menunggu ini ada pergerakan kembali atau tidak baik dari penyidik KPK maupun Silmi Karim yang berada di dalam. Dan memang saat ini OTT dilaksanakan berkaitan dengan pengurusan izin WNA untuk tinggal di Indonesia dalam kepengurusan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS, dan juga kartu izin tinggal tetap ataupun KITAP. Selain itu juga diamankan barang bukti 4 unit mobil, 9 motor, dan 7 sepeda yang diamankan oleh KPK. Di mana tidak hanya itu juga diamankan mata uang asing, dolar Singapura dan Amerika, serta logam mulia. Kembali ke studio, Fatma. Baik, Indira, kira-kira Silmi apakah berangkat dari KPK berada di rumah atau bagaimana, dan berangkatnya jam berapa? Ya, baik Fatma dan juga pemirsa, pada malam ini memang Silmi dikabarkan sudah dikabarkan menyerahkan diri ke KPK setelah ada pencarian oleh KPK terakhir terpantau di Jakarta. Namun ketika kami tiba memang tidak ada pergerakan apapun, baik mobil pribadi keluar ataupun masuk ke dalam kediaman ini. Dan di sini juga pemirsa saat ini Anda lihat terdapat 2 orang yang diduga merupakan penyidik dari KPK yang akan masuk ke dalam kediaman dari Silmi Karim, yang di saat ini juga sedang mengecek melalui pos satpam untuk ada aktivitas atau tidak, dan juga untuk memastikan apakah mereka boleh masuk ke rumah kediaman atau tidak, karena memang Silmi sendiri saat ini terakhir dalam tahap pencarian oleh pihak KPK sendiri. Kembali ke studio, Fatma. Oke, baik, hingga kini kami juga sudah menerima informasi bahwa Silmi Karim sudah berada di KPK. Namun demikian pihak penyidik masih terus berusaha masuk ke kediaman dari Silmi Karim. Jadi sudah 1 jam penyidik KPK berusaha untuk masuk, dan hingga saat ini masih belum dipersilakan untuk masuk, begitu, Indira?
Ya, Fatma dan juga pemirsa, ini baru saja para penyidik KPK ini diperbolehkan masuk dan mereka masuk ke sini membawa dokumen di mana pemirsa di sini terdapat perdebatan yang cukup keras oleh baik dari pihak penjagaan maupun pihak KPK. Dan memang saat ini kami juga masih menunggu ada aktivitas apa saja yang akan dilakukan di dalam kediaman Silmi Karim sendiri dan kami akan terus mengupdate kembali ke kantor apabila ada pergerakan tambahan. Dan memang saat ini pintu sudah kembali ditutup, penyidik berhasil masuk. Dan kami masih belum tahu penyidik akan melakukan apa di kediaman Silmi sendiri, namun memang terpantau di sini juga terdapat pembicaraan yang bisa diduga mengenai tentang pengamanan oleh KPK, dan saat ini juga dari pihak security sendiri sedang diperiksa oleh penyidik KPK yang berhasil masuk dan terpantau telah berhasil masuk sejak pukul 11 kurang 10 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, Fatma. Baik, apakah Anda tahu informasi apa yang dicari atau bukti apa saja yang dicari oleh KPK di kediaman dari Wamen IMI PAS Silmi Karim? Baik Fatma dan juga pemirsa, di sini juga kami masih belum memperoleh informasi apa saja yang dikiranya akan diamankan sebagai barang bukti atas keterlibatan Wamen IMI PAS dalam kasus korupsi yang melibatkan Wamen IMI PAS sendiri. Dan memang saat ini sejauh ini kami masih akan menunggu bagaimana hasil dari pemeriksaan yang berada di kediaman dari Silmi Karim sendiri. Dan memang tapi sebelumnya dari Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat sendiri telah diamankan barang bukti berupa kendaraan 4 unit mobil, 9 motor, dan 7 sepeda. Dan juga telah diamankan falas uang asing, dolar Singapura, Amerika, serta logam mulia. Namun di sini juga pemirsa bisa lihat, di sini pihak keamanan security sedang ditarik oleh penyidik KPK, di mana ini untuk pemeriksaan terlibat keterlibatan Silmi Karim dalam kasus korupsi yang melibatkan kantor imigrasi Jakarta Barat. Kembali ke studio, Fatma. Baik, ada berapa penyidik yang berusaha untuk masuk dan juga menggeledah dari kediaman Silmi Karim, Indira? Ya pemirsa, ya Fatma dan juga pemirsa, tadi saya pantau pada pukul 11 kurang 10 menit memang terpantau terdapat 4 orang menggunakan baju hitam masuk, namun saat ini juga terdapat 3 orang yang masuk ke dalam kediaman Silmi baru saja sekitar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan memang 3 orang ini menggunakan jaket berwarna coklat, baju berwarna hitam, dan kemeja berwarna putih ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap security yang menjaga kediaman dari Silmi Karim. Sedangkan 4 orang lainnya ini sedang berada di dalam kediaman dari Silmi Karim sendiri. Dan memang ini bisa dilihat terdapat 2 orang security yang sedang diperiksa oleh penyidik KPK yang datang ke kediaman Silmi Karim berada di Jakarta Selatan. Kembali ke studio, Fatma. Baik, Indira, apakah ini merupakan pertama kalinya penyidik berusaha untuk menggeledah dari rumah Silmi Karim? Baik pemirsa, baik Fatma dan juga pemirsa, untuk malam ini kami pantau ini merupakan pertama kali berdasarkan pantauan kami penggeledahan di kediaman Silmi Karim. Dan di sini pemirsa baru saja pintu garasi terbuka, di mana memang di pintu garasi ini pemirsa bisa lihat ini terlihat mobil-mobil yang diduga mobil pribadi milik Silmi Karim sendiri, di mana ini disimpan di dalam garasi yang berada, pemirsa bisa lihat nih di bagian bawah rumahnya yang saat ini juga telah akan ditutup oleh pihak security. Dan memang sepertinya mobil-mobil tersebut nantinya akan didalami apakah mobil-mobil tersebut merupakan bagian dari hasil korupsi dari Wamen IMI PAS Silmi Karim sendiri. Dan kami sehingga saat ini masih akan menunggu bagaimana nantinya barang-barang apa saja yang sekiranya akan diamankan di kediaman dari Wamen IMI PAS Silmi Karim. Kembali ke studio, Fatma. Baik, Indira Pramesti, kami masih menunggu update Anda terkait dengan penyidik KPK yang menggeledah rumah Silmi Karim. Kita akan bergeser ke tim Metro TV yang ada di KPK atau di gedung KPK. Ada Henry Stera di sana. Selamat malam, Henry Stera.
Ya, selamat malam Fatma dan juga pemirsa Metro TV. Dapat kami sampaikan bahwa tadi sekitar pukul 22.40, Wakil Menteri dari Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Silmi Karim tiba di Gedung Merah Putih KPK. Dan tadi saat tiba, Silmi Karim mendapatkan pengawalan ketat dari para ajudannya, sehingga tadi kami dari para wartawan ini tidak bisa meminta keterangan secara langsung dengan Wakil Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan terkait apa saja mungkin keterlibatan maupun juga kira-kira keterangan apa saja yang akan diberikan oleh pihak KPK pada malam ini, mengingat tadi juga sekitar saat kami melakukan doorstop di sekitar pukul 17.58 atau mendekati jam 6 bersama juru bicara KPK yaitu Budi Prasetyo, bahwa juga tadi Budi Prasetyo menyampaikan himbauan juga kepada Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, di mana Silmi Karim ini diminta untuk menyerahkan diri maupun juga segera memberikan keterangannya terkait penjelasan mengenai kasus dugaan yang melibatkan beberapa pihak, salah satunya yakni yang sudah diamankan yaitu Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang bersama ada 16 orang lainnya. Dan juga berdasarkan informasi yang telah kami terima, untuk secara keseluruhan saat ini sudah ada 17 orang atau 17 pihak yang ditangkap, dan juga dari ke-17 tersebut ini 8 diantaranya merupakan penyelenggara negara maksud kami atau ASN, dan juga 9 orang lainnya yakni adalah pihak swasta yang diduga memiliki keterlibatan terkait adanya perizinan warga negara asing untuk tinggal di Indonesia, di mana bisa kami sampaikan juga untuk warga negara asing yang akan tinggal di Indonesia atau menetap di Indonesia ini seharusnya memiliki memiliki salah satu dari dokumen, yakni dokumen KITAS maupun dokumen kitab, yakni untuk dokumen KITAS adalah kartu identitas sementara, dan juga untuk dokumen kitab adalah kartu identitas tetap untuk warga negara asing ini bisa tinggal atau bisa berada di negara Republik Indonesia ini. Dan juga untuk tadi berdasarkan pantauan kami dan juga berdasarkan hasil observasi kami, pada hari ini pihak KPK juga sudah mengamankan beberapa barang bukti yang diduga ini merupakan hasil dari adanya dugaan korupsi pada proses pengurusan izin tinggal dari warga negara asing ada di Indonesia. Yakni untuk barang bukti ini dapat kami rincikan bahwa ada sebanyak sekitar 7 mobil, yakni ada salah satunya ada 1 kendaraan mobil listrik dan juga 6 lainnya adalah kendaraan mobil yang berbahan bakar minyak seperti itu. Dan juga untuk ada juga beberapa 15 kendaraan sepeda motor, yakni dengan berbagai jenis merek, dan juga ada berbagai jenis kendaraan seperti motor tril dan juga beberapa motor gede lain yang saat ini sudah ada di belakang halaman gedung KPK di Gedung Merah Putih ini. Dan juga berdasarkan pantauan kami, ini kurang lebih ada sebanyak 11 sepeda yang saat ini diamankan, yaitu kurang lebih ada 6 mountain bike dan juga 4 sepeda Brampton yang saat ini sudah diamankan oleh pihak KPK. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa dari pihak KPK ini sudah memperluas pencarian maupun juga memperluas jangkauan dari para pihak-pihak yang diduga melakukan dugaan terkait korupsi pada proses pengurusan izin tinggal warga negara asing yang ada di Indonesia. Saat ini kurang lebih ada 3 daerah yang dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK, yakni di 3 daerah tersebut adalah Jakarta, Jawa Barat, dan juga Bali. Dan berdasarkan informasi telah yang kami terima juga, di mana ada dari ke-17 orang yang ditangkap oleh KPK ini 2 diantaranya yakni orang swasta yang diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 yang diamankan ini merupakan dari ASN yang berada di wilayah Jawa Barat, yakni di mana wilayah yang di Jawa Barat ini merupakan Kakanwil dari Kantor Imigrasi Jawa Barat.